Selamat pagi Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mei. Ibu kabarnya gimana hari ini? Syukurlah saya juga dalam keadaan sehat Bu, meskipun saat ini musim hujan, tapi ya syukurlah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, pas ketemu kemarin Ibu Rina katanya ada yang mau disampaikan ke saya. Iya Bu, ini loh saya ada masalah sedikit. Ada unek-unek yang saya rasakan Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh yuk Bu, kita berbincang. Kira-kira tujuan dari pembicaraan kita ini yang Ibu Rina harapkan itu apa ya? Iya nih Bu, ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan, di mana saya berpikir minggu depan itu kan sudah memasuki penilaian akhir semester. Tapi kok saya merasa sebagai guru kurang maksimal dalam mengajar ya Bu ya. Saya sangat ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas dan meningkatkan nilai siswa. Saya merasa banyak kekurangan di semester ganjil ini. Saya ingin ke depannya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih baik dari sekarang, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti menurut Bu Rina dari hasil pembicaraan kita ini tujuannya adalah agar pembelajaran Bu Rina ke depannya yang mau diterapkan di semester genap bisa lebih maksimal dan meningkat dari sebelumnya begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Saya ingin menemukan ide-ide baru dalam proses pembelajaran nanti. Oh iya. Nah, gitu ya Bu ya. Dari adanya pertemuan kita ini mungkin apa tujuan akhir yang pengen Ibu benar-benar dapatkan begitu Bu ke depannya? Hmm, saya ingin menemukan sesuatu yang baru dalam pembelajaran di kelas. Sementara ini kan kayaknya kan gitu-gitu saja, hanya seperti seperti itu aja gitu Bu. Jadi saya berharap suasananya lebih hidup nantinya, lebih lebih terasa ke anak-anaknya. Iya ya. Nah, berarti Ibu merasa pembelajaran Ibu stagnan gitu ya atau ya mungkin Ibu mengalami kebosanan gitu ya. Iya Oke, iya. saya bisa memahami itu, Bu. Nah, jadi kira-kira Bu ya, apa yang menjadi kekuatan dan kesempatan yang Ibu Rina miliki saat ini supaya masalah itu bisa teratasi? Hmm, apa ya? Mungkin di sini saya ingin memakai model pembelajaran yang interaktif kali Bu, sehingga membuat anak-anak aktif. Saat saya tanya, anak-anak bisa menjelaskan pendapatnya, tidak cenderung diam dan kurang responsif gitu. Iya, berarti Ibu pengen lebih lagi anak itu bergairah, happy di dalam pembelajarannya ya, begitu ya, Ya Bu ya? benar, benar Bu. Oke, ya. Jadi ini saya mau Ibu Rina ketika memposisikan dirinya melihat posisi Bu Rina yang saat ini begitu ya, seorang guru. Ya mungkin itu tadi ada keresahan di dalam hati Bu Rina. Kira-kira kalau Ibu Rina melihat diri Bu Rina dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Rina ini di dalam posisi angka berapa? Kira-kira aja ya Bu ya, Ya. mungkin di angka 7 kali Bu ya. Oke, di angka 7 ya, Bu Rina ya. Nah, jadi nanti setelah misalnya nih planning ke depan Bu Rina berjalan ke depannya dari skala 7 ini pengen naik ke angka berapa kira-kira? Hmm, saya sih terus mau meningkat gitu Bu, mungkin 8, 9 gitu, jadi 10. Ya, tentunya pengen yang lebih maksimal ya. Benar Ya, benar. oke. Nah, jadi ya dari level 7 pengen meningkat ke level 10. Itu bagus sekali berarti kan Ibu Rina punya target gitu ya. Nah, kira-kira ini kekuatan apa yang Ibu Rina miliki untuk mencapai target itu tadi, tujuan itu tadi?
Eh, saya nantinya pakai metode pembelajaran berbasis project. Saya melihat metode ini nih dapat melatih siswa untuk mengatasi masalah, memecahkan masalah, membuat hipotesa, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Kemudian kontekstual dengan keadaan sekarang ini. Dan anak-anak juga bisa membuat refleksi dari pembelajaran itu, Bu. Oh, gitu ya. Oke, menurut Ibu refleksi juga penting ya, Bu ya? Iya, Oke, benar. baiklah. Nah, menurut Ibu bagaimana peluang anak-anak murid peserta didik yang muncul ketika Ibu melakukan tindakan yang Ibu ambil tadi, yang sudah Ibu katakan tadi? Dengan penerapan PBL ini, jadi nanti anak-anak itu di kelas interaksinya tidak cenderung secara lisan saja, tetapi dengan tugas berbasis proyek, anak-anak bisa lebih kreatif dan hasilnya juga nantinya merujuk pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana untuk tagihan tugas-tugas mereka diserahkan kepada murid-murid, eh, boleh menggunakan gambar misalnya, atau Canva, bentuk tulisan, bisa video, vlog, dan lain-lain. Jadi, saya rasa kemampuan berpikir anak-anak cenderung lebih meningkat nantinya, Bu. Oke, iya ya. Nah, dalam melakukan kegiatan itu nantinya tentunya Ibu Rina akan menghadapi hambatan ya di dalam perjalanannya ke depan nanti. Bagaimana solusi yang akan Ibu terapkan apabila nanti Ibu mengalami tantangan? Hmm, saya akan lebih mengarahkan anak-anak jika saya sebagai guru juga tidak semata-mata mendikte pekerjaan anak-anak dan tidak berekspektasi yang terlalu jauh, tetapi saya melihat prosesnya saja dulu, istilahnya tuh yang simpel-simpel saja dulu, Bu. Kemudian apabila di tengah perjalanan belajar mereka ada kendala, maka saya akan mencoba mendekati anak-anak tersebut untuk menuntun, membimbing anak-anak yang tadi supaya bisa menyelesaikan proyeknya. Gitu, jadi tetap ada pendekatan saya secara pribadi mungkin Pribadi. bisa. Oke, ada pendekatan pribadi ya. Nah, jadi begitu ya menurut Ibu. Nah, menurut Ibu lagi nih, hambatan dari penerapan pembelajaran ini apa-apa saja ya, Bu ya? Apa ya, Bu ya? Mungkin anak kurang konsentrasi karena cenderung mendengar saja dan ada masalah dengan teman-teman sekelompoknya mungkin secara pribadi atau mereka pilih-pilih teman. Biasalah Bu anak zaman sekarang. Hmm, iya. Jadi kita sebagai guru juga ini ya memperhatikan itu tadi ya, Bu ya. Nah, berarti rencana Bu Rina ini ke depannya untuk mencapai tujuan Ibu tadi itu apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, bagaimana yang langkah-langkah yang bisa Ibu terapkan gitu, Bu? Oke. Uh, yang pertama tadi untuk menerapkan PBL dilengkapi dengan media pembelajaran, misalnya tentang peta buta dan teka-teki silang. Mungkin saya akan tambah lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi sosial yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Saya nanti pada saat bagian refleksi akan menyediakan stiker emotion yang akan digantung di pohon literasi di kelas. Mudah-mudahan hal ini harapannya anak-anak dapat meluapkan perasaannya pada suasana pembelajaran saat itu. Wah, Ibu sudah menerapkannya secara runut sekali ya, step-step yang akan Ibu lakukan, strategi yang akan Ibu lakukan ya ke depannya. Iya. Lalu untuk melaksanakan kegiatan ini berapa lama kira-kira jangka waktu yang akan Ibu perlukan untuk melakukannya, Bu? Saya memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu mungkin, Bu.
Iya ya, memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu. Iya. Nah, menurut Ibu Rina, keberhasilan Bu Rina dalam melakukan tindakan ini apa, Bu? Saya Indikator keberhasilannya itu bagaimana? Saya berpikir bahwa saya perlu melakukan perbaikan dan penambahan metode pembelajaran, media yang menarik, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan media yang saya pakai untuk membuat anak-anak senang belajarnya. Dan harapan saya seiring dengan pembelajaran ini, nilai anak-anak juga mengalami peningkatan. Yang pastinya mereka pasti bahagia dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, semangatnya. Oke. Nah, jadi Bu Rina komitmennya apa nih untuk kegiatan ini? Komitmennya saya harus bisa melakukan sesuai dengan waktu 1 sampai 2 minggu tadi. Kemudian saya juga berkomitmen harus benar-benar mengerjakannya, Bu. Benar sekali itu. Lalu dukungan apa yang Ibu Rina perlukan untuk melakukan komitmen ini, Bu? Hal itu juga masih saya pikirkan sih, Bu. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama berkolaborasi, Bu. Ada Ibu Tikmun, ada Bu Dwi. Iya, saya akan bekerja sama dengan beliau ke depannya, Bu. Iya, memang kolaborasi ini menjadi hal yang sangat baik dan diperlukan sekali, Bu, supaya target kita tercapai. Lalu untuk tindak lanjut ke depannya, dari sesi pembicaraan kita hari ini seperti apa, Ibu Rina? Saya akan langsung mengeksekusi rencana pembelajaran semester genap sesuai dengan tujuan saya tadi agar tercapai, Bu. Oke. Semoga melalui pembicaraan kita ini tujuan Ibu Rina dapat terwujud dan anak-anak senang, happy dengan metode pembelajaran yang baru ini dan hasil belajarnya juga bisa lebih maksimal ya, Bu. Iya, Bu, benar sekali. Ya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan saya ya, Bu ya. Iya, sama-sama Bu Rina. Maaf Bu, kebetulan ini ada jam masuk lagi setelah istirahat. Saya pamit dulu ke ruang guru ya Bu ya. Iya Bu, silahkan. Terima kasih Ya, terima sudah kasih Bu. berbagi. Salam sehat selalu Bu Rina. Oke Bu, sama-sama.